Apa katanya kalau sudah zikir penyakit saya sembuh, kok saya nggak sembuh? Apa jawaban apa? Bunuh diri saja. Bunuh diri saja. Mungkin orang itu inginnya dapat jawaban yang enak dari Bang Sahabat. Apa jawabannya? Bunuh diri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di hadapan yang mulia guru agung, guru suci, pemirsa Abbas, pemirsa Rasul Al-Fatihah. Sama-sama kita hormati Abdul Talqin, staf khusus pemirsa Abbas yang hadir. Ada Abu Ya'bani, ada Muhammad Abdul Rasul, ada Jenderal Besar Polisi dari Muhammad teman-teman haji, keluarga, ikhwan, akhwat, pengamal, pelestari Thariqah Qadiriyah Samadiyah Ma'had Surya Yasin Narasa PPKN. Kata pemirsa Abbas, orang yang sudah ditakdir, orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah. Kita sering melihat orang yang sudah meninggal, ada kata almarhum. Almarhum itu kalau diterjemahkan berarti orang yang sudah mendapat rahmat. Berarti kita almarhum. Almarhum. Jadi kalau artinya adalah orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah, apakah kita bisa menjamin orang yang sudah meninggal itu semuanya tidak celaka? Seandainya orang yang celaka tiba-tiba di sana disiksa oleh malaikat, apakah itu mendapat rahmat Allah? Kalau kita jujur berarti tidak semua orang yang mati itu dapat gelar almarhum. Makanya kalau pikir pulang ke Allah dari sekarang, selamat dari sekarang pulang ke wahai almarhum almarhum. Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar kalimat ini, sudah bosan. Ini sudah bosan, sudah lacak. Kalimatnya begini: mau apa, tidak mau apa, zikir. Mau apa, tidak mau apa, khotamah. Mau apa, tidak mau apa, manaqibah. Kalimat itu diucapkan oleh para sahabat berulang-ulang. Bahkan kita pun mengulang-ulang kalimat itu. Ketika ada masalah, manaqibah. Mau apa, tidak mau apa, manaqibah. Mau apa, tidak mau apa, zikir, khotamah. Yang jadi pertanyaan, sudah sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang sudah diberikan Allah tersebut? Ini masalah yakin, karena nyambung dengan belum lupa. Ada seorang ikhwan datang ke Pak Sahabat, karena hampir kebanyakan orang yang datang ke Pak Sahabat itu adalah punya kebutuhan yang tersendiri. Yang sakit ingin sehat, yang jualannya tidak laku ingin laku, yang dapat jodoh ingin dapat jodoh, ya, yang pangkatnya rendah ingin naik, semua kebutuhan urusan dunia. Ada satu ikhwan bilang ke Abah, katanya kalau sudah zikir penyakit saya sembuh, kok saya nggak sembuh? Apa jawaban Abah? Bunuh diri saja.
bunuh diri saja. Mungkin orang itu inginnya dapat jawaban yang enak dari Bapak Sahabat. Apa jawabannya? Bunuh diri saja. Kalau ada orang yang sakit tidak semusabah zikir, berarti pelecehan agama. Yang lain sehat, kenapa ibu belum sehat? Tanya kepada istri, bukan masalah zikirnya, tapi bisa jadi masalah yang ada di diri kita. Jadi kalau selama ini hajat kita belum terkabulkan, tanya kepada diri kita, sejauh mana yakin guru kita. Maka para sahabat selalu menyesuaikan apa yang mengikuti apa yang diyakini muridnya. Contoh, ada orang sakit, Abah, saya sakit. Kalau orang itu percaya sama dokter atau sama rumah sakit, apa pasti bilang? Ya sudah, sana ikuti perkataan dokter. Pasti begitu. Atau begini, Abah saya sakit, tuh berobat kaki Abdul Aziz. Sini disuruh sama Abah, tapi ketika disuruh sama Abah, datangnya keyakinan berubah keyakinannya, percaya bukan yang memerintahnya, tapi kepada orang yang ditanya. Di sana tuh bergeser. Padahal datangnya ke sini atas perintah guru kita. Harusnya saya datang ke sini atas perintah Abah. Apapun yang diberikan oleh dia itu beri apa sesuatu yang oleh Abah. Pasti sesuatu. Ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Maka kalau ada ikhwan yang percaya 100% sama guru kita, Pak Syawal, datang ke Abah, Abah, saya sakit. Abah langsung bilang, ya sudah selesai. Sudah jangan neko-neko. Ya sudah selesai. Pulang saja. Abah, saya sakit. Karena keyakinan yang bertanya full 100% kepada gurunya, bahwa tidak ada guru yang akan menyesalkan muridnya. Guru itu akan datang setiap saat dibutuhkan ketika kita ada barang. Ya sudah, karena meyakini keyakinan muridnya, maka Allah harus mendoakan langsung terhadap kesembuhan murid. Ini masalah keyakinan. Maka yang jadi pertanyaan, kalau hari ini hajat kita urusan lahir, contoh urusan lahir belum terpenuhi, maka pastikan sejauh mana kita sudah yakin dan belum. Ini masalah keyakinan. Nyambung. Ada ikhwan merasa aneh terhadap Pak Sahabat, karena Pak Sahabat itu setiap saat tidak pernah berubah. Setiap dia sobat Pak Sahabat, Allah itu pakaiannya selalu rapi, selalu ceria, tidak kelihatan capek, dan selalu mengagukan, menyenangkan. Betul nggak? Bagaimana betul? Sekali, 2 kali, 3 kali dia penasaran, kok kenapa apa seperti itu? Karena dia tidak yakin, akhirnya dia soalnya ngacak. Pagi, siang, sore, malam. Kira-kira kalau siang-siang Abah tidak ngantuk baca siang, saya mau datang malam, pasti Abah ngantuk. Datanglah dia malam sobat. Abah itu pakainya rapi, selalu ceria. Hampir berapa puluh kali dia datang bolak-balik ke Sinarasa, pagi, siang, bahkan dia pernah tengah malam datang ke Sinarasa, ketemu sama Abah. Dan Abah tidak pernah berubah penampilannya, tidak pernah berubah wajahnya, tidak pernah tidak ceria terus. Akhirnya dia bertanya sama orang ini, saya sudah bolak-balik ke Sinarasa, tidak pernah mendapatkan Abah satu lagi, tidak pernah kelihatan capek. Pertanyaannya, apakah Abah tidak diberi nanti? Satu. Yang kedua, apakah Abah tidak diberi capek? Yang ketiga, apakah Abah tidak diberi pusing? Ada semua di dalamnya, ngantuk, capek, pusing. Ayat apa yang kita ngomong? Ada semua. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian dia yang bolak-balik ke Sinarasa, dia tidak pernah melihat Abah kelihatan. Abah selalu tersenyum seperti tidak ada musiknya, ya kan? Dan Abah tidak pernah kelihatan. Pertanyaan wajar dipertanyakan oleh orang yang sudah bolak-balik ke
bukan berarti tidak percaya, untuk meyakinkan. Jawabannya apa? Ini orang terserah jawaban Bapak Ibu. Saya sudah begini, Abah itu sama seperti kita diberikan kanker. Hanya Abah itu beliau bisa menahan sampai puncaknya kanker. Puncaknya kanker. Bapak pernah naik mobil betul? Kalau sudah naik nanjak, apa nanjak itu sampai ke langit? Nanjak nggak? Nanjak, kalau udah lurus pasti lurus. Setelah puncaknya tanjakan, pasti ada yang datang, ada yang turun. Setelah puncaknya ngantuk, kesannya tidak ngantuk atau biasa-biasa. Abah itu adalah seorang Allah bilang yang bisa menahan kantuknya sampai puncak. Sehingga apa bukan tidak diberi rasa ngantuk, tapi dia Allah bisa menahan ngantuk sehingga beliau tidak pernah tidur. Kenapa? Karena sudah mencapai puncak. Maka keluar bahasa Abah mah kalau ngantuk, Abah mah duduk terus mikir. Tunjukkannya lagi. Abah itu kalau ngantuk terus pikir, ngantuknya hilang. Kalau kita kalau ngantuk pikir, caranya molor. Itu apa? Ada kan? Kita kan kalau nanti kalau pengen amalia kan, pengennya sebelah apa sebelah belakang apa itu apa kita datang hantu, makanya ada dialog itu gampang. Yang sulit itu dialog ketika menahan datangnya hantu. Kalau mereka itu gampang, tapi ketika datang dengan kuat, maka dalam sahabat ketika datang hantu berarti begini. Ngantuk, buka lagi, ngantuk lagi, buka lagi, ngantuk, lihat bisa. Tapi kalau kita melek dalam kondisi tidak ngantuk, itu biasa. Tapi ketika ngantuk itu datang dan kita bisa menahan, ya kan? Itu adalah nilai dia itu bisa. Bahkan apa yang menyampaikan ketika kita terkait zikir terus kita ngantuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kata apa? Itu untuk memanjangkan umur. Wih, keren dah. Sampai hari ini la ilaha illallah la ilaha itu banyak. Kata apa itu panjang umur. Jadi Allah sama seperti kita diberikan ngantuk, tetapi Allah punya kemampuan untuk menahan rasa ngantuk sehingga sampai puncaknya ngantuk. Kalau sudah puncaknya ngantuk, gila ngantuk. Makanya mohon maaf, Abah itu tidak pernah kelihatan ngantuk, tidak pernah gitu saja standar. Kenapa? Karena sudah sampai puncak. Seperti kita naik motor, jalan naik mobil, setelah sampai puncak, ketemu yang datang, yang turun, selesai. Itu apa? Maka kita diajarkan oleh para sahabat ada melek Senin, malam Senin dan Seninnya, malam Kamis dan Kamisnya. Mungkin semua orang bisa melek malam Senin, malam Kamis, tapi siang Senin, siang Kamisnya yang berat. Ya kan? Harus kerja, malam tidak tidur, besoknya harus ke sawah. Malam tidak tidur, besoknya harus ke kantor. Allah mengatakan cukup 2 malam saja. Malam Senin sama Seninnya, malam Kamis dengan bagi ikhwan yang mau silakan. Bagaimana kita berialog menahan rasa takut, meleknya gampang, tapi kita bertahan ketika ngantuk itu datang. Dan apalah manusia paripurna yang sudah lewati. Maka apa? Wajar kalau sekarang kita belajar melek kuat, kita belajar nahan ngantuk kuat, wajar karena gurunya tidak pernah tidur. Sama. Jadi jangan khawatir. Saya kalau melek nanti saya takut sakit. Jangan begitu. Yakin saja. Abang juga melek sakit. Sudah jadi abang juga melek ya. Ya sudah. Saya mau ikut melek ikut abang. Seperti itu. Maka abang mohon maaf tidak pernah kelihatan sakit. Jangan segitu saja. Yang kedua apakah abang merasa capek? Sama seperti kita.
Ibu bapak, kalau abah safari mana itu berapa hari? Sekarang itu sudah jarang. Dulu abah itu berangkat itu setelah sholat Jumat, pulang itu malam Jumat. Keliling mana 6 hari keliling. Capek tidak? Capek. Pagi ini kita manakiban di sini. Mungkin sore ada manakiban, malam ada masjid dalam itu. Mungkin bisa jadi karena 3 kali manakiban ada ikhwan sholat subuhnya ke siang. Ada nggak? Ya. Ada nggak? Saya semalam sudah sholat malam, dikirnya 3 itu, sholat subuhnya jam 7. Itu kita, kelas kita tuh begitu. Ya, dengan bangganya, wah saya begini. Tapi ternyata ada hal-hal tidak bisa menjaga keseimbangan. Tidak bisa menjaga. Kata abah yang tadi, abah, apakah abah tidak pernah capek? Yang capek mah mobil abah. Jadi abah tidak mengatakan abah capek. Yang capek mah mobil abah. Kasihan putar kemana-mana. Coba kalau kita habis dari mana, dari Jakarta 2 hari sampai, wah kita langsung abang yang capek mah mobil abah, keliling kemana-mana, kita kasihan capek, suruh istirahat dulu. Lihat bangsa sama capek, tapi abah sudah mulai puncaknya capek, sehingga kemanapun beliau pergi jadilah sebuah kenikmatan. Itu abah. Kita kalau suruh manaki pagi, siang, malam, ya sudah ikut saja. Abah keliling manaki tidak pernah capek. Saya mau keliling manaki yakin tidak akan capek. Sudah gitu dah. Ya. Siap hari? Siap. Ada yang ketiga, apakah abah pernah merasa pusing? Ikhwan di masa dulu kelihatan rajin zikirnya, sering pengajian. Paling tidak orang awam katakan, orang yang sering zikir mengajak doanya manjur. Pernah nggak ada tetangga yang datang ke bapak, kalau minta doa untuk anak saya? Pernah? Ada satu orang saja curhat kepada kita, pusingnya minta. Ya kan? Ada orang datang minta curhat minta hutang, sementara kita lagi minta hutang, coba gue. Punten, saya lagi pusing punya hutang 1 juta. Kita lagi punya hutang. Orang yang pergi udah kita nambah. Betul kan? Ya. Dia juga tiap hari ratusan orang, bahkan ribuan orang tiap hari datang ke Pak Sahabat hanya mengadukan masalah-masalah pusing. Tanpa merasa abah sudah pernah terbawa pusing. Kenapa? Karena abah lautan tanpa sebab. Lihat apa? Coba. Saya yakin semuanya pengalaman. Kita udah gampang pusing. Maka kata para sahabat, mau pusing sekali sahaja mendoakan pusing saudir. Kalau kita bicara pusing 1 kali, sama dengan kita mendoakan pusing seumur hidup. Pusing. Kita tiap hari kata pusing, kata capek, kata lelah, ya itu diulang-ulang. Maka itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Maka ketika ada masalah, kita mudah capek, kita mudah pusing, kita mudah lelah. Akhirnya apa? Masuk urusan dunia masuk ke hati. Sementara urusan dunia sebagai kepala tidak masuk ke hati, karena hati adalah bagian Allah. Orang yang sudah berkumpul seperti kita, yang sudah ada talqin di hobinya, maka harus memastikan setiap apapun kecuali Allah tidak boleh masuk ke hati. Dia bisa ngomong saja juga belum bisa. Usaha aja dipastikan jangan masuk ke hati. Supaya apa? Supaya kita kuat segala-galanya. Seperti bangsa tahu. Kalau kita tidak bisa memiliki, tidak mungkin ada seorang murid yang sama dengan gurunya, tapi paling tidak kita bisa mengikuti secara lahir, ikut kepada bangsa tahu. Kalau apa melainkan tiap saat, atau kita belajar melainkan. Kalau apa ini tidak pernah memiliki setiap masalah apapun hanya lewat saja, ya paling tidak kita punya masalah sendiri, tidak usah orang.
Ya kan, kalau kita capek, yang penting kita merasakan saja. Jangan sampai kita capek, istri terbawa capek, anak terbawa capek, tetangga terbawa capek. Nah, itu luar biasa. Maka Bapak Ibu pastikan bahwa kita bukan hanya melulu amalia, tapi bagaimana caranya kita meyakinkan siapa yang memberi amalia ini. Ya, kenapa? Karena semakin istiqomahnya amalia, maka semakin besar godaan. Semakin naik derajat kita, maka semakin nantinya semakin besar. Kalau semakin besar, godaannya semakin tipis. Kalau sekarang kita belajar zikir, padahal kita ngomong sama orang yang itu mengoni mah zikirnya keras, dia orang gila. Segitu saja. Sama tetangga dikucilkan karena amalnya beda. Dia pulang. Jangan ikut mengoni sholatnya sambil duduk. Gak boleh, itu sesat. Segitu saja. Godaan itu kelihatan. Tanpa setelah amalnya setahun, 2 tahun, 5 tahun, tiba-tiba luar biasa kehidupan dan amalnya, godaannya muncul. Bisikan-bisikan muncul ketika kita merasa, oh ternyata saya sudah sampai jalan. Abah itu makanya, Abah itu sampai hari ini kata Abah itu sudah selalu kepepet. Makanya Abah tidak berani meninggalkan zikir, Abah tidak pernah berani meninggalkan pengamal, Abah tidak berani meninggalkan ibadah karena Abah selalu kepepet. Jadi kalau kita berani meninggalkan zikir, pengamal, ibadah, berarti kita sudah tidak kepepet. Berarti kita orang-orang senang, berarti yang di sini banyak duitnya, banyak ilmunya. Sementara Abah yang sudah lakukan tanpa tadi, hari ini masih nah, ya kan? 165 saja kata Abah. 165 kata Abah. Kalau ribuan mati bagi yang punya kan apa beda? 2025 dihirnya tanggal 1446 Hijriah ditambah 825 berapa? Sekali itu 5.000. Nah, tanggal kalau kita makan bisa haji la ilaha illallah tasnya kemana? Jangan itu kita, tapi tidak apa-apa kalau kita lagi latihan. Orang latihan, Riyadhah itu kata apa? Riyadhah itu seperti tentara yang hadir dilatih, tapi tidak pernah tahu kapan perang. Itu dia. Tapi kalau sudah latihan, kapan itu perang? Itu sudah. Murid apa? Riyadhah. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan diuji. Tapi kalau kita sudah berlatih, kapan itu kita akan siap. Siap tidak? Siap. Siap. Sudah melalui barokah pengesahan awas kita istiqomah dan saya yakin semuanya yang kaya apa yang hadir di sini kaya. Jangan ambil aku siapa ambil bahaya yang hadir malam ibadah itu ingin kaya bu? Ingin kaya? Siap kaya? Kalau siap kaya, kalau setiap pengadilan disuruh maju ke depan maju. Kalau disuruh geser itu aja nggak mau, apalagi disuruh kaya. Kalau katanya Ustaz saja maju ke depan, masuk disuruh masuk aja nggak bayar, susah. Disuruh maju nggak bayar kita, apalagi disuruh kita belajar hal-hal yang kecil saja. Ada ada ikhwan kata apa? Beliau sakit, dia sakit. Abah saya sakit, minta doakan. Kata Abah, beli air aqua yang gede. Yang gede. Airnya beli uangnya yang gede. Banyak kata gini gede. Terus sini sama apa lu doakan kata apa? Minum satu nafas. Disuruh minum satu kali nafas. Kebayang enggak? Disuruh minum satu kali nafas. Dikiranya disuruh minum satu botol, padahal sekuatnya satu nafas.
Dibeginikan, terus minum, terus dilepas. Kalimat besar. Baru yang sehat disuruh minum gehese. Katanya ingin sembuh disuruh minum juga susah. Nah, kita terkadang ingin sesuatu yang besar tapi menyepelekan yang ringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.